Halo semua, dalam video ini saya akan membahas tentang perlengkapan atau persyaratan dan mekanisme replikasi DNA secara umum. Pastikan saudara sudah menonton video-video sebelumnya. Jika belum, playlist video pembelajaran genetika bisa dilihat dalam deskripsi di bawah video ini di YouTube. Seperti inilah tampilan playlist genetika. Saudara bisa pilih mana yang saudara belum jelas dan saudara butuhkan. Persyaratan replikasi. Baiklah, kita akan mulai materi dengan membahas perlengkapan atau persyaratan replikasi. Walaupun proses replikasi melibatkan banyak komponen, mereka bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, template untai tunggal DNA. Yang kedua, bahan penyusun atau substrat nukleotida baru. Yang ketiga, enzim dan protein lain yang membaca template dan menyusun substrat menjadi molekul DNA. Nah, kita akan membahas satu-satu. Template untai tunggal DNA. Karena replikasi DNA adalah secara semi-konservatif, maka untai ganda DNA akan membuka dan masing-masing untai akan berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis DNA yang baru. DNA baru bersifat komplement yang artinya sesuai dengan pasangan basa nitrogennya dengan untai yang lama. Jadi, jika untai lama adenin A, maka untai yang baru adalah timin atau T. Atau sebaliknya, jika untai lama T, maka untai baru adalah A, dan seterusnya. Dengan sifat yang komplement ini, jika urutan basa DNA template diketahui, maka urutan basa untai DNA yang baru disintesis bisa diprediksi atau diperkirakan. 2 untai tunggal DNA cetakan atau template bersifat antiparalel, sedangkan arah sintesis selalu dari 5 ke 3. Maka untai yang baru juga harus antiparalel dengan untai template. Jika sintesis satu template berjalan, katakanlah seperti dalam gambar dari bawah ke atas 5-3, maka sintesis template satunya harus berjalan dari arah sebaliknya, yaitu dari atas ke bawah. Saat untai ganda DNA template membuka selama replikasi, maka untai template DNA yang terbuka memungkinkan sintesis untai baru secara kontinu dengan arah 5-3 dari bawah ke atas. Untai baru yang disintesis atau direplikasi secara kontinu disebut leading strand. Kita lihat gambar, yang merah untai yang baru disintesis arah 5-3 atau dari bawah ke atas. Untai DNA template satunya terbuka dengan arah kebalikannya dari untai template yang pertama tadi. Ketika sebagian template untai ganda DNA dibuka, untai baru DNA disintesis dari atas ke bawah karena arahnya harus 5-3. Ketika untai ganda DNA template dibuka lagi, maka DNA baru pada template yang kedua disintesis di belakang untai DNA baru yang pertama tadi, karena sintesis arahnya harus 5-3. Demikian seterusnya, sehingga menghasilkan fragmen DNA baru yang terputus-putus pada template yang kedua yang disebut fragmen Okazaki. Nama Okazaki berasal dari nama penemunya, yaitu Reiji Okazaki. Fragmen Okazaki atau segmen yang terputus-putus ini, DNA baru yang terputus-putus ini, nantinya akan disambung menjadi satu molekul DNA. Bahan penyusun atau substrat DNA. Bahan baku untuk menyusun molekul DNA baru adalah
deoksiribonukleosida trifosfat atau DNTPS, yang masing-masing tersusun dari 1 gula dan 1 basa. Gula dan basa kita sebut nukleosida yang menempel ke 3 gugus fosfat. 2 gugus fosfat nantinya akan dipotong dari DNTP yang sedang bergabung, dan ikatan fosfodiester dibuat di antara 2 nukleotida. Koordinasi enzim dan protein lain pada bakteri. Sintesis DNA tidak terjadi secara spontan, tetapi memerlukan enzim-enzim dan protein yang berfungsi dengan cara yang terkoordinasi. Banyak aspek replikasi pada sel-sel eukariot yang serupa dengan replikasi bakteri dengan beberapa perbedaan penting. Berikut ini beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA pada bakteri. Yang pertama, protein inisiator, 2. DNA helikase, 3. Single strand binding protein atau protein-protein yang mengikat ke untai tunggal DNA. Yang keempat, DNA kirase. Yang kelima, primase. Yang keenam, DNA polimerase. Yang ketujuh, DNA ligase. Protein inisiator. Kromosom sirkuler Escherichia coli memiliki 1 titik asal replikasi atau ORI C. Sekuen minimal yang diperlukan supaya ORI C bisa berfungsi adalah 245 pasang basa yang mengandung beberapa lokasi penting. Suatu protein inisiator yang disebut DNA A pada E. coli mengikat ke ORI C atau titik asal replikasi yang menyebabkan terbukanya untai ganda pada segmen tersebut. Pembukaan tersebut memungkinkan helikase dan protein-protein lain yang mengikat ke untai tunggal DNA untuk menempel ke untai polinukleotida. DNA helikase. DNA helikase memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan 2 untai nukleotida pada suatu molekul DNA. DNA helikase menempel ke untai lagging template dan bergerak dalam arah 5/3 sepanjang untai dan membuka garpu replikasi. Single strand binding proteins atau SSBS, yaitu protein-protein yang mengikat ke untai tunggal DNA. Setelah DNA dibuka oleh helikase, single strand binding proteins atau SSBS, protein-protein yang mengikat ke untai tunggal DNA menempel pada untai tunggal DNA yang terbuka. Protein ini menahan untai tunggal DNA dan mencegah pembentukan struktur sekunder seperti hairpin atau tusuk konde yang menghalangi replikasi. SSBS mengikat ke untai tunggal secara acak dan membentuk tetramer. Dan setiap tetramer mengikat 35-65 nukleotida. DNA kirase. DNA kirase adalah suatu topoisomerase yang mengontrol supercoiling atau pilinan DNA. Dalam replikasi, DNA kirase mengurangi ketegangan dari helix untuk memudahkan pembukaan garpu replikasi. DNA kirase memutus satu segmen DNA untuk membuka helix atau membuang pilinan, kemudian menyambung lagi ujung DNA yang putus. Pengetahuan tentang cara kerja DNA kirase ini telah dimanfaatkan dalam bidang farmasi dengan membuat sekelompok antibiotik yang disebut 4-quinolone yang membunuh bakteri dengan cara mengikat DNA kirase dan menghambat kerjanya.
Penghambatan DNA kirase menyebabkan terhentinya sintesis DNA dan pertumbuhan bakteri. Namun, banyak bakteri yang resisten atau tahan terhadap quinolone karena mengalami mutasi pada gen untuk DNA kirase. Primase. Primase mensintesis untai pendek nukleotida atau primer sekitar 10-12 nukleotida panjangnya yang diperlukan untuk menyediakan gugus 3-OH untuk dimulainya sintesis untai DNA yang baru. Primase adalah suatu RNA polimerase sehingga tidak perlu memulai sintesis dengan ujung 3-OH bebas. Pada untai leading atau continue hanya diperlukan satu primer, tetapi pada untai lagging atau discontinue diperlukan satu primer untuk setiap fragmen Okazaki. DNA polimerase. Ada 5 macam enzim DNA polimerase pada bakteri. Enzim DNA polimerase 3 merupakan enzim utama yang mensintesis untai DNA baru dan untuk kerjanya membutuhkan ujung 3-OH bebas yang disediakan oleh primer. Primer-primer ini pada akhirnya akan dibuang dan diganti dengan nukleotida baru, nukleotida DNA yang baru, yang prosesnya dilakukan oleh DNA polimerase 1. DNA polimerase 2, 4, dan 5 memiliki fungsi utama untuk perbaikan DNA. DNA ligase. Enzim DNA ligase berfungsi untuk mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara gula dan fosfat setelah DNA polimerase 1 membuang dan mengganti primer dengan nukleotida DNA. Demikianlah pembahasan kita tentang perlengkapan dan mekanisme replikasi DNA. Dan dalam video berikutnya, saya akan membahas tentang replikasi DNA prokariot yang meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.